Namaku Bowo. Kerjaku di aspal, narik truk logistik lintas provinsi. Badan pegal, mata perih kena asap knalpot, dan panasnya mesin itu udah jadi jatah sarapanku tiap hari. Yang bikin aku kuat cuma satu, bayangan pulang ke rumah, ketemu istri, dan istirahat nyaman. Tapi nyatanya, rumah nggak seindah bayanganku. Istriku, Lastri, sekarang sibuk jadi reseller kosmetik online. Tiap aku pulang, bukannya ditanya sudah makan apa belum, dia malah asyik live di depan HP-nya. "Mas, jangan berisik, aku lagi live ini, banyak yang nonton." Bentaknya kalau aku cuma mau sekedar minta kopi. Malamnya, sama aja, dia lebih sayang sama HP-nya daripada suaminya sendiri. Setiap aku coba mendekat, alasannya selalu, "Lagi rekap orderan," atau "Mas, aku capek balasin chat pelanggan." Aku merasa jadi orang asing di rumah yang kubangun pakai keringatku sendiri. Sampai suatu sore, saat aku sedang duduk merokok di depan rumah dengan hati dongkol, aku melihat Mbak Nur. Dia janda muda yang baru buka warung kopi dan gorengan tepat di samping rumahku. Mas Gowo, baru pulang narik ya? Kok mukanya ditekuk terus? Sini mas, ngopi dulu di warung. Kebetulan pisang gorengnya baru mateng, masih anget." Sapa Mbak Nur dengan senyumnya yang renyah. Mbak Nur ini beda. Dia nggak pernah pegang HP kalau ada orang ngajak ngobrol. Pakaiannya cuma daster batik biasa, rambutnya dicepol asal, tapi auranya benar-benar menyejukkan. Pas aku duduk di warungnya, Mbak Nur langsung menyodorkan kopi hitam pesananku. "Sabar ya mas, laki-laki cari nafkah di jalan itu berat, harus banyak sabar, harus banyak yang perhatikan juga." Bisiknya sambil menatapku dengan tatapan yang dalam, tatapan yang sudah bertahun-tahun gak aku dapatkan dari Lastri. Di warung sederhana itu, di tengah aroma gorengan dan kopi, aku merasa lebih dihargai daripada di dalam rumahku sendiri. Aku mulai berpikir, buat apa aku capek-capek narik truk keluar kota kalau pulangnya cuma buat dicuekin? Sementara di sebelah rumah ada oase yang selalu siap menyambutku dengan senyum dan kehangatan. Hari-hari setelah kopi pertama di warung Mbak Nur itu, suasana rumahku makin gak keruan. Lastri makin gila sama dunianya sendiri. Jam kerja dia gak menentu. Pagi, siang, sampai tengah malam, rumah ini penuh sama suara dia yang lagi cuap-cuap di depan kamera ponselnya. "Ayo kak, di check out sekarang. Harganya cuma hari ini aja, stok terbatas." Suara Lastri melengking dari kamar depan, bikin kepalaku makin pening. Di saat dia sibuk mengejar target penjualan, aku justru merasa seperti barang retur yang gak dipedulikan. Tapi di balik kekesalan itu, diam-diam aku mulai mengatur strategi. Aku mulai hafal jadwal live istriku. Begitu dia pasang lampu bulat, ring light, dan mulai dandan menor, itu adalah sinyal buatku untuk menghilang. "Lastri, aku mau ke depan bentar ya, cari angin." Pamitku pelan. Dia cuma melambaikan tangan tanpa menoleh. Matanya terpaku pada layar yang penuh komentar pembeli. Itulah saatnya aku melipir. Targetku bukan lagi teras rumah, tapi warung kopi di samping rumah yang hanya dibatasi pagar kayu setinggi pinggang. Mbak Nur seolah sudah tahu. Begitu dia lihat aku keluar, dia langsung menyiapkan kursi di sudut warung yang agak terlindung dari pandangan orang lewat. "Mas Bowo, jam tayang ya?" bisiknya sambil tersenyum penuh arti. "Iya mbak. Di dalam lagi ramai kampanye, aku nggak kebagian tempat," jawabku sambil duduk lesehan. Mbak Nur nggak banyak tanya, dia langsung menyuguhkan segelas kopi jahe hangat. Kali ini dia duduk nggak jauh dariku, sambil pura-pura memotong sayuran untuk jualan besok. Jemari tangannya yang lincah dan wajahnya yang polos tanpa make up tebal itu benar-benar menyejukkan mata. "Mas Bowo kalau capek senderan aja dulu, di sini tenang, nggak ada yang teriak-teriak suruh beli kosmetik," katanya lembut. Aku tertawa kecil, tapi hatiku bergetar. Modusku makin berani. Sambil pura-pura ngopi, aku mulai berani menatap Mbak Nur lebih lama. Pernah sekali saat aku mau mengambil gorengan, tanganku sengaja bersentuhan dengan tangannya. Mbak Nur nggak menarik tangannya dengan cepat. Dia malah menatapku balik dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu mas butuh ini." Seringkali saat Lastri lagi asik teriak "Terima kasih kak, sudah payment," di balik pagar ini, aku dan Mbak Nur justru asik berbisik mesra. Kami membicarakan hal-hal sepele yang nggak pernah dibicarakan Lastri. Tentang lelahannya di jalan, tentang masa kecil, sampai tentang mimpi-mimpi yang sederhana.
Setiap menit di warung Mbak Nur terasa seperti pengisian daya untuk jiwaku yang habis baterai. Aku mulai menikmati sandiwara ini. Di depan Lastri, aku jadi suami yang sabar meski dicuekin. Tapi di balik pagar, aku adalah laki-laki yang haus akan perhatian dan Mbak Nur adalah oasanya. Modus cari angin ini jadi candu bagiku. Aku mulai nggak peduli seberapa lama Lastri mau live atau berapa banyak barang yang dia jual. Karena semakin dia sibuk, semakin banyak waktuku untuk mendapatkan keutuhan rasa dari Mbak Nur. Sore itu, langit mendadak gelap. Awan hitam pekat bergulung-gulung seolah mau tumpah. Di dalam rumah, Lastri masih asyik dengan dunianya. Suaranya makin melengking karena sedang mengadakan flash sale. Aku baru saja melangkah ke warung Mbak Nur saat tetesan hujan pertama yang sebesar biji jagung mulai menghantam bumi. Dalam sekejap, hujan turun sangat deras, menciptakan tirai air yang tebal. Angin kencang meniup tempias air ke dalam warung. "Mas Bowo, masuk sini mas, basah semua itu bajunya," seru Mbak Nur dari balik pintu dapur rumahnya yang menyatu dengan warung. Aku nggak punya pilihan. Dengan bahu yang sudah setengah basah, aku melangkah masuk ke dalam area pribadinya. Dapur Mbak Nur itu sederhana, tapi entah kenapa terasa jauh lebih hangat dan wangi dibanding seluruh ruangan di rumahku. Bau tumisan bawang dan aroma kayu manis menyambutku. "Duh, sampai basah kuyup begini. Sebentar mas, aku ambilkan handuk," katanya dengan nada cemas yang sangat tulus. Mbak Nur kembali dengan handuk bersih dan segelas wedang jahe yang asapnya masih mengepul. "Ini diminum dulu supaya nggak masuk angin. Bajunya dibuka saja mas, biar aku jemur di dekat kompor supaya cepat kering." Aku terpaku. Di rumah, kalau aku pulang kehujanan, Lastri paling cuma bilang, "Mas, airnya jangan berceceran di lantai ya, capek ngepelnya." Tapi di sini, Mbak Nur memperlakukanku seperti seorang raja yang baru pulang dari medan perang. Saat aku melepas kaosku yang basah, suasana mendadak berubah. Ruangan dapur yang sempit itu terasa makin kecil. Suara hujan yang menghantam atap seng menciptakan kebisingan yang justru mengisolasi kami dari dunia luar, termasuk dari suara melengking Lastri yang tertutup derasnya air. "Mas Bowo, ototnya keras ya? Pasti capek banyak setiap hari pegang setir lintas provinsi," bisik Mbak Nur sambil mengusap sisa air hujan di pundakku. Sentuhannya lembut, tangannya sedikit gemetar. Aku menatap matanya dan di sana aku nggak melihat ada layar HP atau ambisi jualan. Aku cuma melihat pantulan diriku yang sedang haus akan kasih sayang. Di balik dapur yang remang karena lampu kuning yang redup, jarak di antara kami benar-benar habis. "Nur, kamu tahu kan aku nggak pernah dapat perhatian kayak gini di rumah?" Suaraku berat, hampir tenggelam oleh suara guntur. Mbak Nur nggak menjawab dengan kata-kata. Dia justru menyandarkan kepalanya di dadaku yang masih lembab. "Aku juga kesepian, Mas. Warung ini ramai, tapi hatiku kosong. Kalau Mas mau, dapur ini bisa jadi tempat Mas pulang yang sebenarnya." Malam itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, aku menemukan kehangatan yang selama ini dicuri dariku. Di balik dapur warung itu, aku benar-benar mendapatkan perhatian dan keutuhan rasa yang seutuhnya dari Mbak Nur. Kami seolah bersekutu dengan hujan untuk melupakan sejenak sandiwara di rumah sebelah. Hujan mulai reda, menyisahkan bau tanah basah dan udara dingin yang menusuk tulang. Aku melangkah keluar dari dapur Mbak Nur dengan perasaan yang tak menentu, setengah puas, setengah waspada. Aku memastikan bajuku sudah cukup kering terkena uap kompor tadi. Meski aroma di tubuhku kini telah berubah. Bukan lagi bau asap knalpot atau keringat masam, melainkan aroma minyak melati dan wedang jahe yang sangat melekat. Begitu aku masuk rumah, kulihat Lastri baru saja mematikan lampu ring lightnya. Ia tampak meregangkan otot lehernya yang kaku sambil menghitung tumpukan kertas pesanan. "Baru pulang mas, lama banget cari anginnya, sampai hujan reda baru muncul," ucap Lastri tanpa menoleh, masih sibuk dengan kalkulator di tangannya. "Iya, tadi nadu di pos depan, hujannya deras banget soalnya," jawabku berusaha setenang mungkin sambil berjalan menuju kamar mandi. Tapi langkahku terhenti saat Lastri tiba-tiba berdiri dan mendekat ke arahku. Ia mengendus udara di sekitarku dengan kening berkerut. "Kok baunya aneh ya mas? Kamu habis dari mana?" Jantungku rasanya mau copot. Aku berdiri kaku, mencoba mencari alasan secepat kilat.
Lastri mendekati bahuku dan mencium kerah bajuku. Ini bukan bau parfum kamu, wangi melati, kayak bau daster ibu-ibu. Aku menarik napas dalam, memutar otak yang biasanya cuma dipakai untuk menghitung rute jalan tol. Dengan wajah datar dan sedikit nada jengkel, aku menjawab, "Oh itu, tadi pas naduh di pos ada Bu RT lewat bawa dagangan bunga tabur sama minyak wangi pesanan orang. Dia nadi juga di situ, desak-desakan. Wanginya nempel kali ke bajuku." Lastri terdiam sejenak, menatapku tajam, seolah sedang memeriksa kejujuranku. Aku tetap tenang, menatap balik matanya dengan sorot mata lelah yang biasa aku tunjukkan. "Ya ampun, baunya sampai bikin pusing. Ganti baju sana mas, nanti dikira habis dari kuburan," seru Lastri sambil kembali ke tumpukan paketnya. Aku menghala napas lega di dalam hati. Aman, sandiwaraku berhasil lagi. Lastri terlalu sibuk dengan target penjualannya sampai-sampai logika detektifnya tumpul oleh angka-angka rupiah. Ia tidak curiga kalau bunga tabur yang ia cium adalah aroma kelembutan dari Mbak Nur yang baru saja memberikan kehangatan di balik dapur. Malam itu, saat aku berbaring di samping Lastri yang masih asyik membalas chat pelanggan sampai tengah malam, aku tersenyum tipis. Ternyata, menyembunyikan gajah di balik jempol itu mungkin saja, asal kita punya alasan yang masuk akal buat orang yang sudah abai. Di balik bau melati yang dianggap bau kuburan itu, tersimpan memori tentang dapur hangat yang akan selalu menantiku setiap kali hujan turun. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Pagi-pagi sekali, rumah sudah gaduh, bukan karena suara mesra, tapi karena suara isolasi yang ditarik kencang. Lastri sedang panen orderan. Ada puluhan kardus kosmetik yang harus dia antar langsung ke gudang ekspedisi pusat, karena kurir jemputan langganannya sedang berhalangan. "Mas, aku pergi agak lama ya. Ini barangnya banyak banget. Aku harus antre di gudang biar nggak telat kirim ke pelanggan," seru Lastri sambil menaikkan kardus terakhir ke bagasi mobil sewaan. "Iyalah, hati-hati, nggak usah buru-buru, yang penting selamat," jawabku sambil pura-pura sibuk membetulkan rantai motor di teras. Begitu mobil Lastri keluar dari gang dan suaranya menghilang, aku langsung berdiri tegak. Aku melihat ke arah warung sebelah. Mbak Nur sedang menyapu lantai warungnya, tapi matanya sesekali melirik ke arah rumahku. Kami tidak perlu bicara banyak. Lewat satu anggukan kepala saja, kami sudah saling tahu. Ini adalah waktu kami. Aku segera masuk rumah, memastikan pintu depan terkunci rapat, lalu lewat pintu samping yang tersembunyi, aku melangkah menuju rumah Mbak Nur. Kali ini bukan di dapur, tapi di ruang tengah rumahnya yang sejuk dan tenang. Aroma kopi yang baru diseduh sudah menunggu di meja. "Mbak Lastri sudah jalan, Mas?" tanya Mbak Nur sambil menutup pintu depan dan menguncinya pelan. Suara kunci itu terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. "Sudah, Nur, katanya bakal antri lama di gudang. Kita punya waktu banyak hari ini," jawabku sambil meraih tangannya yang halus. Mbak Nur tersenyum. Kali ini senyumnya lagi berani. Ia melepaskan cepolan rambutnya hingga terurai di bahu. "Aku sudah masak makanan kesukaan Mas Bowo. Hari ini Mas jangan buru-buru pergi ya. Aku ingin kita ngobrol lebih lama, tanpa perlu takut ada suara isolasi atau suara live dari sebelah." Kami menghabiskan waktu berjam-jam dalam keheningan yang sangat intim. Di sela-sela waktu itu, kami merencanakan janji rahasia kami yang lebih jauh. Mbak Nur membisikkan bahwa dia bersedia menjadi pelabuhanku setiap kali aku lelah dengan aspal jalanan dan dinginnya sikap istriku. Di ruang tengah itu, aku merasa benar-benar memiliki dunia yang utuh. "Mas, kalau nanti Mbak Lastri makin sibuk, Mas tetap di sini ya?" bisik Mbak Nur di pundakku. Aku hanya mengangguk, tenggelam dalam kehangatan yang ditawarkannya. Di saat Lastri sedang berjuang mengurus tumpukan paket dan kepuasan pelanggan di gudang ekspedisi, aku justru sedang menikmati kepuasan batin yang sesungguhnya di rumah tetanggaku. Janji telah terucap di sela-sela paket itu, bahwa selama ada celah, maka akan selalu ada ruang bagi kami untuk bersatu. Waktu terus bergulir, dan roda truk logistiku terus berputar melintasi aspal jalanan. Namun, ada yang berubah dalam diriku. Aku tak lagi pulang dengan wajah kusam atau hati yang penuh dongkol. Sekarang, setiap kali aku melihat papan nama kotaku, ada binar di mataku yang tak pernah ada sebelumnya. Di rumah, Lastri semakin sukses dengan bisnis kosmetiknya.
Ia sekarang punya asisten sendiri dan ruang kerjanya sudah penuh dengan stok barang. Ia tetap sibuk, tetap sering mengabaikanku, dan tetap mencintai dunianya yang bising. Tapi anehnya, aku tak lagi merasa kehilangan. Aku membiarkannya terbang dengan ambisinya, karena setiap kali aku merasa jatuh, ada tangan lain yang siap menangkapku. Mbak Nur tetap menjadi oase diamku di warung sebelah. Kami telah menemukan ritme yang sempurna. Di depan warga, kami hanyalah tetangga yang ramah. Aku supir yang sesekali mampir ngopi, dan dia janda muda yang rajin mencari nafkah. Tapi di balik pagar kayu dan pintu dapur yang sering tak terkunci, ada sebuah rumah tangga kedua yang berdiri dengan kokoh tanpa harus meruntuhkan rumah tangga yang pertama. Suatu sore, aku melihat Lastri dan Mbak Nur mengobrol di depan pagar. Lastri memberikan paket kosmetik gratis untuk Mbak Nur, sementara Mbak Nur memberikan bungkusan gorengan hangat untuk istriku. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan yang aneh namun tenang. Dua wanita ini adalah dua pilar hidupku. Yang satu memberikan status dan kebanggaan, yang lain memberikan kasih sayang dan keintiman. Cinta segitiga ini tidak berakhir dengan keributan atau air mata di depan meja hijau. Ia berakhir dengan sebuah kesepakatan bisu yang terkunci rapat di sela-sela pagar. Aku memilih untuk tetap menjadi suami yang baik bagi Lastri, menjaganya dalam diam sambil terus merawat api cinta yang membara bersama Mbak Nur di waktu-waktu rahasia kami. Hidup memang terkadang tak seindah bayangan, tapi kita selalu bisa menemukan cara untuk membuatnya terasa lebih manis. Di kampung yang tenang ini, di bawah atap langit yang sama, rahasia kami akan terus terjaga bersama aroma kopi jahe dan suara isolasi yang ditarik kencang. Kisah Bowo, Lastri, dan Mbak Nur berakhir pada sebuah keseimbangan yang tak lazim, namun nyata terjadi di tengah masyarakat. Sebuah pengingat bahwa saat satu pintu hati tertutup karena kesibukan, pintu lain di sebelah mungkin sedang terbuka lebar untuk menawarkan kenyamanan. Terima kasih banyak telah setia mengikuti drama Oase di warung sebelah dari awal sampai akhir. Kisah ini adalah cermin kehidupan, bahwa setiap perhatian sekecil apapun sangat berarti dalam sebuah hubungan. Tetap di Zona Romantis, kumpulan cerita-cerita dan kisah-kisah romantis terbaru.